Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 12 September 2022, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Rasulmu Santo Paulus mewartakan bahwa iman harus diuji supaya murni dan bertahan. Berilah kami rahmat untuk mengerti sabdamu dan setia merayakan perjamuan kudus Ekaristi dengan penuh syukur. Bimbinglah kami agar teguh berpegang pada kemudi iman dalam nyala cinta kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa biasa yang ke-24, diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya Engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita diajak untuk belajar dari sosok seorang perwira yang hambanya sakit dan disembuhkan Yesus dari jarak jauh. Perwira itu seorang yang beriman, dan imannya itulah yang membuat ia menjadi pribadi yang rendah hati. Sebagai seorang perwira, ia orang yang cukup berada dan terpandang, bahkan memiliki anak buah yang selalu taat kepadanya. Tetapi di hadapan Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak layak untuk menerima dia di rumahnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jabatan, pangkat, gelar, dan kekayaan kadang membuat orang menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Orang-orang yang bersikap seperti itu lupa bahwa semua yang mereka miliki merupakan pemberian Tuhan. Tanpa campur tangan dan kasih Tuhan, kita ini tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri dan menyombongkan segala sesuatu yang kita punyai. Karena di hadapan Allah, kita ini sama-sama miskin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari sosok perwira itu, kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan diharapkan selalu rendah hati, serta peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak Tuhan memberikan kita berkat, kepercayaan, dan tanggung jawab, maka hendaklah kita semakin rendah hati. Seperti kata pepatah, padi semakin berisi, semakin merunduk. Artinya bahwa semakin kita banyak mendapat berkat anugerah dalam hidup ini, maka hendaklah kita semakin merendahkan diri, dan semakin merendahkan diri karena menyadari bahwa segala yang kita peroleh itu hanyalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena apa yang kita miliki itu kita sadari sebagai hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata, maka kita tidak perlu sombong, tinggi hati, angkuh, karena tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perwira di Kapernaum pun memiliki cara berpikir yang amat sederhana, sehingga ia mampu memiliki iman yang menurut Yesus, iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Satu hal terpenting lainnya dari kesederhanaan sang perwira adalah ia mau menyerahkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Cara hidup yang sederhana, entah dalam berpikir, berkata, dan bertindak, akan memampukan kita untuk menemukan banyak hal indah dan berharga dengan cara-cara yang sederhana pula. Namun, seperti perwira di Kapernaum yang sederhana, kita diajak untuk memeriksa diri kita masing-masing. Maukah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang menyertakan dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Mari kita periksa diri kita masing-masing, dan mari kita berguru pada perwira ini. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, karena mengandalkan Allah sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup kita.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.